Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Betul. Nah, senang sekali malam hari ini Andiku, Iya, saya Idam. Saya Dwi Kartika. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu kembali dalam obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, Andiku, Yeah. malam hari ini kan kalau biasa di obrolan budaya kita membahas mengenai bahasan kesenian budaya yang ada di di Nusantara, Betul. khususnya di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, malam hari ini kita seperti suasana nih yang terlihat sama pemirsa RRI Net, Iya. ini sudah ada wayang begitu ya. Ini ada boneka nih. Ada boneka. Ini boneka kalau dilihat dari bentuknya seperti dari Cina ya. Nah, ini kita juga membahas sesuai dengan topik kita Ya. nih. Kita juga akan tahu nantinya ini apa akan dijelaskan sama narasumber kita. Betul. Ini ada kebudayaan ya, kesenian tradisional yang Ya. diadopsi dari Cina dan sekarang tentunya. sudah menjadi kesenian tradisional Dari juga di Kota Sulawesi Makassar. Selatan. Nah, Betul. topik kita malam hari ini Andiku Ya. adalah wayang potehi atau Baco Puraga. Baco Puraga. Mungkin banyak ya Daeng yang masih awam gitu ya dengan wayang potehi. Termasuk saya. Saya juga sebenarnya ya. Dan Baco Puraga. Ya. Tapi di malam hari ini di obrolan budaya kita akan membahas dengan detail. Betul. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Nah, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dan juga Andiku, Iya, Dan. malam hari ini kita sudah kedatangan ini tamu-tamu luar biasa, narasumber kita yang akan menjelaskan topik kita. Betul. Nah, malam hari ini di samping beliau ini sosok yang luar biasa. Tentunya sudah banyak yang mengenal juga beliau. Betul sekali. Beliau ini pengamat seni Ya. dan budaya. Kemudian juga beliau ini sebagai ketua umum persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar, Iya. dan juga beliau pernah menjabat sebagai ketua anggota DPRD Kota Makassar 2 periode. Iya. Segera kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, adikku, apa kabar semua? Alhamdulillah, Baji. Alhamdulillah. Selamat malam ini Pak Arwan Cahyadi. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami di Rumah Kubaya. Ini luar biasa dan kita akan banyak mengenal Betul. begitu ya mengenai budaya di Sulawesi Selatan termasuk juga wayang potehi Ya. ini. Biasa juga Deng Naba ya? Ya, biasanya Ada saya panggil daengnya Naba. ya, Ada Deng Pak Naba. Denganku di Ada sini. Pak Dengnya juga, Tapi Deng kalau saya Naba. ke Bali ada juga namanya Ketut Sukaria. Ketut sekali. Jadi ada beberapa nama ini ya. Tapi di sini kita panggil beliau Deng Naba juga ya, Pak Betul. Arwan. Nah, selain kita bersama Deng Naba, Ya, kita juga- bersama dengan Bunda Munasia Ya, Dencinde. Selamat malam Andiku Bunda. tidak cantik sendiri ya. Selamat malam, Iya. Nak. Selamat Selamat agak malam. kariba Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Dencinde ini merupakan budayawan Ya. dan maestro tari Sulawesi Selatan. Luar Bunda juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Madia 2 periode. Oh, jadi tidak kalah dari Tidak kalah. Deng Naba, Pak Arwan ya. Dan Bunda Munasia ini merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2004 hingga tahun 2009. Luar Bunda ya. biasa. Agak kariba Bunda. Kabar baik. Terima kasih juga sudah bersama kita malam hari ini. Dan tentunya tidak hanya bersama 2 orang narasumber Betul. kita, juga di sebelah kita nih pakai songkok bone beliau. Dan di depannya sudah ada Ya, tokoh-tokoh pewayangan ya. iya, dan nanti beliau akan mengenalkan ini juga. Betul. Beliau adalah Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Sulawesi Selatan, Bapak Suprapto Budi Santoso. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suprapto. Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar sehat Pak Suprapto ya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa wayang potehi ini. Kalau Baco Puraga itu Ya. seperti apa? Dwi sendiri pernah melihat pertunjukannya? Kalau saya sendiri belum. Nah, kalau pemirsa RRI Net termasuk sahabat budaya, tentunya juga penasaran seperti Betul. apa. Seperti apa Baco Puraga itu ya? Kita akan kupas lebih jauh, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net Dari dari Kota Kota Makassar. Makassar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama Di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Dan Dwi, Ya. adikku, kita masih membahas tentunya mengenai wayang potehi, Betul. Baco Puraga. Baco Puraga dan di hadapan kita ini Ya. Daeng sudah ada
Apakah ini? Wayang Potehi betul ini Iya, betul. Pak Arwan. Iya. Dan di depan sana ini sudah ada wayang yang cukup familiar Ya. ya, mungkin yang sering melihat pewayangan Jawa seperti. Tapi kita mau tahu dulu Betul, ini betul. Day. Ini mengenai pewayangan yang ada di Betul. Nusantara dan kita sudah kedatangan juga nih ahlinya nih. Betul. Narasumbernya Pak Suprapto yang akan menjelaskan Menjelaskan. dulu nih secara umum Pak Suprapto ke Ya. pemirsa dan juga sahabat budaya seperti apa wayang Oke, Nusantara. baiklah. Jadi ini kan dalam konteks saya selaku Ketua Pepadi ya, Persatuan Pedalangan Indonesia. Ya. Yaitu pedalangan yang ada di Nusantara inilah yang kemudian menjadi nama, kemudian bernama Indonesia. Pedalangan itu adalah sesuatu yang bercerita mengenai segalanya. Dalang itu dalam bahasa Inggris adalah narator, seorang penutur dia, jadi Iya. penutur. Nah, di dalam konteks kebudayaan Nusantara ini cerita bertutur atau sastra tutur yang kemudian dituliskan itu adalah kesenian yang pertama-tama kali ada di Nusantara ini barangkali. Jadi kesenian itu, seni pertunjukan, ini adalah bagian dari seni pertunjukan. Dipertunjukkan dalam bentuk cerita, dongeng, tutur gitu. Di Sulawesi Selatan sendiri sastra tutur itu sudah mulai sejak sebelum Laga Ligo dituliskan. Jadi waktu itu diceritakan dalam bentuk seni bertutur. Sekarang ini di Sulawesi Selatan seni tutur itu apa aja, Bu? Barangkali Bu Munasyah bisa lebih memberikan referensi misalnya, Bu. Ya. Sinrili misalnya, Pasir Rili Ya. itu adalah Ya, salah satu seni seni tutur, bertutur betul. yang hanya diiringi oleh musik. Keso, iya. Ya, pakai so. Itu seni bertutur yang kemudian mengenai kepahlawanan ya, dan itu bisa ditingkatkan. Misalnya pahlawan-pahlawan yang dituturkan dalam seni bertutur itu diperagakan dalam bentuk boneka-boneka Ya. atau dalam bentuk wayang-wayang. Nah kalau di tanah air ini Pak Suprapto, kalau jenis-jenis pewayangan sendiri yang dikenal luas, ini mungkin juga ingin diketahui nih sama Ya. pemirsa. Di Jawa, seni bertutur mengenai kisah Mahabharata dan kisah Ramayana itu kemudian diperagakan dengan berbagai macam boneka-boneka wayang. Ya. Itu kisah Mahabharata dan kisah Ramayana itu berasal dari India. Nah, kemudian masuk ke Indonesia bersama dengan kebudayaan India yang masuk melalui pedagang-pedagang itu, mereka bercerita mengenai Ramayana, mengenai Mahabharata, dan kemudian oleh orang-orang Jawa pada saat itu cerita tutur ini kemudian agar lebih efektif dikembangkanlah dalam bentuk cerita bertutur memakai layar, ada gambar-gambar itu yang disebut wayang beber. Kemudian sebagian lagi dituturkan dengan membuat boneka-boneka wayang. Ada tokoh Ini siapa? jahat Ini tokoh apa ini. ini, Pak? Disebut Buto Cakil dalam bahasa Jawa, tapi ini sebenarnya adalah representasi dari tokoh-tokoh jahat gitu. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh jahat yang diceritakan di dalam kisah Mahabharata itu, Iya. yang untuk melawannya itu ada tokoh-tokoh Baik. baik. Ya, Tokoh baik. sepertinya adalah tokoh pahlawan angkasa ini, jadi angkatan udaranya dari negara yang baik, Amartapura, namanya Raden Gatotkaca. Jadi ini adalah semacam Superman-nya gitu, yang Ya. bisa terbang dan menghajar musuh-musuh tokoh-tokoh jahat gitu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh semacam itu yang dikisahkan dalam kisah Mahabharata dan kisah Ramayana. Dan Ya. kisah-kisah itu di berbagai tanah air ini juga ada gitu. Seperti tadi kita sampaikan di Sulawesi Selatan ini ada kisah Laga Ligo, kisah Ya. kepahlawanan Ya. yang tadinya dalam bentuk sastra tutur, kemudian Laga Ligo itu ditulis dalam bentuk sastra tulis, Ya. dan kita berharap ke depan ini tidak hanya dituturkan dan dituliskan, kemudian dipertunjukkan gitu. Kemudian Laga Ligo ini sudah dipertunjukkan dalam bentuk sendera tari, Ya. dalam Ya. bentuk tarian, bahkan salah seorang teatrawan dari luar negeri itu mempertunjukkan ini di dalam khasanah internasional dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Robert Wilson. Robert Wilson, Ibu barangkali terlibat di situ, Bu. Iya. Ya, terlibat di Luar biasa loh, dalam Dengkine. peragaan Ya. cerita yang tadinya cerita tutur, kemudian menjadi Seni cerita pertunjukan. tarian, banyak sekali dipertunjukkan di mana-mana, kemudian terakhir dalam bentuk teater, dan kita berharap kemudian bisa di dalam bentuk wayang gitu. Ada yang bisa membuat simbol-simbol seperti ini untuk tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah Laga Ligo. Dan kemudian ketika tokoh-tokoh atau pedagang-pedagang dari Tiongkok pada waktu itu datang ke Nusantara, mereka juga membawa keseniannya Ya. untuk
untuk mensosialisasikan apa yang menjadi maksud kedatangannya, maksud dagangnya, maksud bersosialisasinya itu. Maka hadirlah di Nusantara ini wayang yang berasal dari kebudayaan Cina yang disebut wayang potehi. Oh, Nah, inilah. Ya, inilah itulah dia. dia. Dan wayang potehi ini kemudian Betul. datang juga ke Makassar waktu itu dalam konteks pelabuhan Goa yang sangat besar pada saat itu sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur sejak zaman Nusantara itu. Ya. Goa Makassar waktu itu disebut Goa Talo itu sudah merupakan bandar yang terbesar sehingga banyak pedagang-pedagang dari Cina membawa barang-barang merchandise perdagangan Cina untuk dipertukarkan dengan barang-barang dari Goa Talo. Dan pada saat itu juga hadirlah kebudayaan Cina di Makassar dengan segala macam pernik-perniknya, termasuk diantara lain adalah wayang potehi. Dan Potehi. akhirnya di inilah kemudian namanya begitu ya. Diadopsi, Bacok Bu. Ya, Ya, dan wayang dengan potehi kebudayaan kemudian yang ada di digunakan Kota juga oleh Makassar. saudara-saudara di sini untuk Ya. bersosialisasi dan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Oke. Bacok Puraga yang mungkin Nah, Kita Pak sudah- Suprapto, kalau secara Ya. umum tadi nih Betul. pewayangan Ternyata termasuk ada juga- banyak ya, Betul. ada dalam bentuk wayang seperti ini, kemudian ada dalam bentuk boneka. Ya. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya kalau wayang potehi, karena kalau dari segi bentuknya agak beda ya, Daeng ya. Ini wayang potehi sebenarnya sejarahnya itu seperti apa, Pak? Dan mungkin menjelaskan wayang potehi atau apa, Bacok Iya, Puraga itu betul. apa kepada sahabat budaya dan pemirsa Ya, RRI Net. senang sekali tadi sudah dijelaskan sama Pak Prapto. Jadi kebudayaan Tiongkok itu masuk ke Indonesia kira-kira sudah 4 abad lalu. Ya. Kita tahu bahwa pada saatnya kita mengenal namanya Laksamana Cheng Ho dengan Arbanaja, dengan bawa pasukan untuk berdagang, ekspedisi untuk mencari mata pencarian di Indonesia, Nusantara pada waktu itu, dan termasuk ada pertukaran barang dan lain seperti cerita Pak Prapto, termasuk juga kesenian. Ya. Cerita daripada wayang potehi sebetulnya awal dari wayang ini adalah sebetulnya kisah dikisahkan dari orang-orang yang masuk tahanan, tetapi hiburannya bermain dalam bentuk kain. Ya. Ya. Dan dibuatlah kepala-kepala seperti ini, dan pada akhirnya membawa wayang potehi ini ke Nusantara dan masuk ke Makassar. Nah, di Makassar tokoh-tokoh sentral yang disampaikan tadi, beliau sebagai Bacok Puraga seorang yang cerdas, cerdik, boleh juga dikatakan bahwa kembali lagi orang Makassar bilang apa tuai lagi begitu. Dan pada akhirnya kita semua bisa menyaksikan waktu acara-acara di, misalnya kalau ada hiburan di pasar malam, di lapangan Karebosi, dan ya boleh kata sekarang ya agak sedikit punah. Ya. Syukur karena ada Pepadi Sulawesi Selatan ini bisa membangkitkan kembali cinta budaya, cinta wayang, sehingga kita bisa harap-harap supaya generasi sekarang yang sudah mengenal zaman now dengan gadget bisa juga mengenal budayanya. Betul. Tadi Termasuk kan- melalui acara ini betul. juga nih Iya. memperkenalkan begitu wayang Iya. potehi ini Dan sendiri. tadi kan dikatakan juga bahwa Bacok Puraga itu kan merupakan bagian tokoh dari wayang Iya. potehi. Nah, mungkin kita bisa bertanya ke Bunda Deng Cine ini, kalau kita dengar potehi dan Bacok Puraga. Bacok Puraga kan itu akrab dengan sebutan anak laki-laki ya, Bunda ya. Sebenarnya Bacok Puraga itu artinya dalam bahasa Makassar apa, Bunda ya? Ya, baiklah. Sesungguhnya apa dan siapa Bacok Puraga? Ya. Betul. Ya? Ini yang menjadi tanda tanya sebenarnya Iya, dari iya. tadi ya. Sebuah pertanyaan ini. Betul. Bacok Puraga sebuah hasanah budaya terpendam yang menjalin makna kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di Makassar tempo dulu hingga kini dan ke depan diharapkan. Ya. Terlukis di dalam cerita ala sandiwara boneka, sangat digemari oleh masyarakat Kota Makassar pada zamannya. Menjelang kemerdekaan sampai pada masa kemerdekaan, kesenian seni pertunjukan ini disebut Bacok Puraga. Bacok Puraga. Oh, ini Yang Tokoh mana? Yang mana sentralnya Bacok ada Puraga, ini. Pak Deng Cine Arwan? ya? Ini Oh, ini yang Bacok adalah bisa dilihat tokoh juga nih pemirsa Bacok RRI Net. Puraga. Bacok Puraga ini Tampilannya seperti ini tokoh ya. seperti Abu Inilah Nawas, tampilan Surabaya. dari Bacok Puraga ini. Bacok Puraga dapat disaksikan dahulu pada Ya. pesta rakyat pada pasar malam di lapangan Karebosi, Makassar. Ya.
Pak Arwan, kalau bercerita mengenai pertunjukan wayang potehi ini sendiri, populernya itu di Makassar tahun-tahun berapa sih Pak Arwan? Saya sendiri masih kecil tahun-tahun 55-56, tapi kalau orang tua saya membawa ke Karebosi, lapangan Karebosi seperti Karebosi dulu Deng Jine. Awal Ya. pertama kali di Karebosi ya. Kebanyakan Karebosi. Kita tuh berdiri nonton sambil melihat kotak sebesar lebih besar dari kotak Sekitar sabun lah, 2 kita meter, sebut ya. kira-kira 1 meter setengah ke 1 meter, diperagakan di situ dan di dalamnya seperti inilah memainkan. Tapi orang tokoh di belakang dalang tidak kelihatan gitu yang bermainnya. Yeah. Jadi coba dia bermain seperti inilah kira-kira dan mempermainkan kepiawaiannya dalam memainkan boneka seperti ini. Pak Suprapto tadi menjelaskan bahwa ini kemudian diadopsi begitu dari Cina. Nah, kemudian pemirsa juga yang mungkin belum tahu mengenai wayang potehi ini, bahasanya seperti apa? Apakah menggunakan masih bahasa Tiongkok atau seperti apa? Enggak, Deng? bahasa Makassar. Oh, bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Nah. Karena pedalangnya itu memang adalah orang-orang Tionghoa yang Tionghoa peranakan, Makassar peranakan. yang sudah mengadakan perkawinan campur dengan anak orang Makassar, akulturasi, sehingga bisa kita mengenal seperti dikatakan di sini ini adalah seperti disebut sebagai tokoh yang ditokohkan sebagai Baco Puraga yang cerdas, cerdik, yang suka Kalau Pak Arwan kan tadi- nakal-nakalnya gitu ada. Iya. Kalau Pak Arwan kan pertama kali katanya sekitar tahun 50-an Iya, ya. iya, Kalau Jadi cerita Bunda? Baco Puraga sebenarnya itu mengandung filsafat tentang nasihat, Ya. persaudaraan, kebersamaan dalam kehidupan orang Tionghoa, Makassar, dan masyarakat pada umumnya di Makassar yang menjalin budaya ya secara nasional pada zamannya, bahkan diharapkan sampai kini. Kalau dulu tuh Deng Jine di Ya. tahun-tahun waktu masih kecil begitu, seperti yang tadi Pak Arwan juga sampaikan, kisah apa yang Deng Jine ingat sampai sekarang dan itu berkesan begitu? Jadi ceritanya begini. Cerita ini dibawakan dengan gaya komedi. Oh, Jadi komedi. lawakan, ada guyonan, Ya. ada sindiran yang sehat. Ya gitu. Kemudian Puraga ini yang bisa berarti dipuragai atau diperdayai, ya. Kemudian disindir-sindir secara sehat begitu peranannya. Kemudian Baso ini nama seseorang. Puraga ini adalah tokoh sentral dari cerita Baco Puraga ini. Kalau Deng Jine sendiri kapan terakhir menyaksikan kembali pertunjukan Saya wayang menyaksikan potehi? terakhir sekitar tahun-tahun 49. Itu terakhir kali. Artinya yang duluan Baru- menyaksikan ya, itu baru Deng melihat Jine lagi. baru Pak Arwan ya. Baru melihat lagi nih Baco Puraga. Ya. Sudah lama Sudah sekali sekian ya. lama. Rindunya Tapi sudah menumpuk ceritanya dengan ini Baco tetap Puraga. hidup di kalangan masyarakat, Ya. kalangan ini. Nah, Tionghoa kita mau tanya Makassar. nih Andiko ke Pak Suprapto nih yang tahu tentang pewayangan. Betul. Pak Suprapto, ini kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Arwan begitu dan juga Deng Jine, dan akhirnya masyarakat khususnya generasi muda tahu dan bisa membangkitkan kembali lagi ya memori, Betul, betul. kenangan. Kalau perbedaan antara wayang khas Nusantara dan wayang potehi ini apa sih Pak Suprapto? Ya, wayang itu sendiri adalah suatu simbolisasi ya, Ya. suatu pembuatan karakter berdasarkan tradisi. Maka berbagai simbolisasi itu tampil berbeda-beda antara berbagai komunitas. Berbagai komunitas, misalnya di komunitas Jawa tampilan tokoh-tokoh hero-hero itu, misalnya tokoh Gatot Kaca, dia tampilnya seperti ini dengan wayang kulit ini. Ya. Dalam tokoh hero di kasanah perwayangan Jawa tampilannya seperti ini. Itu pun akan terbagi-bagi dalam Jawa Yogyakarta, Jawa Surakarta, Ya. akan mempunyai karakter yang agak berbeda antara penafsiran penggambaran tokoh Gatot Kaca itu. Yang di India asal muasal cerita Mahabharata itu tampilan Gatot Kaca tidak seperti ini gitu. Cuma ini karena penafsiran orang-orang Jawa pada saat itu terhadap tokoh ini, maka hadirlah simbolisasi dari tokoh Gatot Kaca itu semacam ini. Di Jawa Barat dia menampilkan tokoh-tokoh wayang Mahabharata dalam bentuk boneka yang hampir mirip-mirip dengan Wayang Baco wayang Puraga. potehi. Baco Puraga. Gitu. Ya. Jadi memakai
wajah dari ukiran kayu, kemudian ada baju, ada kaki yang menggantung gitu. Jadi kemudian di berbagai toko lain di Bali misalnya hadir juga wayang kulit Bali yang bercerita mengenai Mahabharata dan Ramayana dengan tampilan yang berbeda. Jadi masing-masing suku bangsa itu bisa membuat tafsiran mengenai tokoh-tokoh yang akan disimbolisasikan gitu. Di berbagai daerah-daerah di Jawa tadi Pak Arwan Cajari sudah menyebutkan bahwa pusat wayang potehi itu ada di Jember. Oh, jadi bukan hanya di Jombang Makassar saja, Sulawesi Jombang, Selatan ya? di Jombang. Di mana mungkin pusatnya potehi ada di sana, sehingga Jombang juga mempunyai penafsiran yang khas mengenai bagaimana bentukan tokoh-tokoh wayang potehi dan tokoh-tokoh apa yang dimainkan di sana. Bahkan sekarang representasi wayang-wayang ini di dalam pendidikan kesenian di Indonesia ini, di Institut Seni Indonesia misalnya, ini pedalangan ini diajarkan gitu, dan termasuk pedalangan wayang potehi, dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang meminatinya gitu. Mereka kemudian mengembangkan ini di dalam teknik-teknik berwayang yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau kita sempat, mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengundang peraga-peraga atau dalang-dalang wayang potehi yang milenial untuk datang ke Makassar untuk mencoba membangkitkan kembali wayang potehi di Makassar yang populer dengan tokoh Baco Puraganya itu, untuk kembali menjadi tokoh yang bisa berfungsi sebagaimana Baco Puraga dulu berfungsi pada zamannya. Karena komunikasi sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Nusantara yang sekarang ini masih terus dikembangkan dan masih terus dibina dengan alkulturasi budaya yang kemudian harusnya menjadi budaya Nusantara, sehingga wayang potehi ini adalah bagian dari pertunjukan Nusantara gitu, sudah tidak lagi kita kaitkan dengan dan ini sesuai dengan tema HUT RRI yang ke-74, Indonesia lebih bertoleransi. Betul. Gitu. Seperti ini wayang-wayang kulit ini kan juga sebetulnya India, tapi kita kan sudah tidak mengenalnya lagi. Kita sudah mengenal ini sebagai malah Jawa gitu, dan kemudian ini menjadi Nusantara. Kalau semua daerah sekarang sudah barangkali menonton pertunjukan wayang kulit seperti ini gitu. Kita harapkan di Sulawesi Selatan komunitas Jawa cukup besar gitu, terutama di kantong-kantong daerah transmigrasi. Kemudian di Makassar sendiri ini ada 5.000-an masyarakat Jawa gitu yang mencintai budaya wayang kulit seperti ini. Juga saya kira masyarakat Tionghoa di Sulawesi Selatan juga masih mencintai budaya leluhurnya. Wayang potehi itu yang sekarang ini mungkin mulai bisa dipertunjukkan di pusat-pusat kebudayaan. Nah, Tionghoa itu yang kita harapkan. Nah, dan tadi kan saya juga penasaran sebenarnya. Tadi kan dikatakan bahwa wayang-wayang Jawa ini kan ada beberapa karakter ya. Ada karakter baik dan ada karakter jahatnya. Nah, saya penasaran kira-kira kalau di wayang potehi ini ya ada karakter baiknya juga kah atau ada karakter jahatnya juga? Baco Puraga saja kah atau ada karakter-karakter lain? Nah, penasaran? Untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI yang penasaran, kita juga nanti nih, saya sangat penasaran sekali bagaimana kemudian boneka-boneka ini hidup di dalam tangan-tangannya. Kita akan saksikan sesaat lagi, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sobat Budaya, masih di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar, dan kita sudah penasaran bagaimana kira-kira karakter-karakter dari wayang potehi. Yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Kalau tadi tokohnya salah satu kita sudah mengenal begitu, termasuk sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, Baco Puraga. Nah, siapa nama tokoh-tokoh lainnya begitu dalam bahasa Makassar? Di sini ada 3 nih ya. Kita mau melihat secara langsung, diperagakan langsung. Seperti apa dimainkan oleh Pak Arwan, Deng Naba dan juga Deng Jine. Silakan. Terima kasih. Ini Deng Jine. Oh, ini.
Apa rendannya ya? Apa namanya nih? Iya, dia sebenarnya Nona Bungko. Nona Bungko. Dia Nona Bungko sebenarnya. Iya. Lalu Dan, ini sebagai peran? Iya, tapi ada peranan lain juga yang ditampilkan itu Basse Barasapi. Basse Barasapi. Dia adalah tokoh sentral juga dari Malu-malu Baco Puraga. Ki, Iya, Basse ya seperti ini. Jadi Barasapi. seperti ini misalnya apa kata yang disampaikan oleh Baco Puraga ini langsung ditanggapi oleh si Basse Basse Barasapi. Barasapi ini. Iya. Langsung contohnya Nah, Dengjine. Tetapi Contohnya dalam seperti apa? pertunjukan ini Ya. mereka tidak punya sesuatu yang membuat gelisah misalnya, tapi selalu berlaku yang baik. Kecuali satu peranan lagi yaitu Babak Bungko, Babak Lompo. Ini ada Babak Lompo. Babak Lompo ini Babak Lompo ini senang mengoreksi dari seluruh apa yang disampaikan oleh Baco Puraga ini. Tetapi kelihayan Baco Puraga di dalam menyampaikan sesuatu itu selalu mengena dan tak dapat berkata-kata lagi Babak Lompo ini. Babak Lompo. Begitu juga dengan Basse Barasapi. Ya. Tokoh lain lagi selain tokoh ini masih ada lagi misalnya seperti Maraintang ada, Bunga Sibolo ada tokoh Malania. Ini kadangkala kalau dapat sesuai cerita pada apa yang diinginkan oleh dalang itu yang tampil lagi, maka kostumnya mereka ganti lagi. Diganti lagi ya. Begitu. Jadi bonekanya punya baju juga nih Daeng ya. Ya. Nah tapi kalau kita lihat dari bonekanya ya, kalau kita lebih detail, kalau kita lihat si Babak Lompo ini ekspresi matanya itu kayak marah gitu ya. Iya. Jadi dia memberikan kesan kayak antagonis gitu ya, Iya. Dengjine ya seperti itu. Iya. Kemudian kalau yang Basse Basse ini Barasapi. malu-malu gimana gitu ya. Ini memang dia pemalu orangnya memang dalam karakternya cerita. pemalu seperti itu ya. Basse Barasapi ini. Biasanya dalam satu kisah ada berapa tokoh yang dimainkan? Dengjine? Ya biasanya tidak banyak tokoh karena yang main ini kan hanya satu orang di atas. Jadi tempatnya ini tempat mainnya ini dibuatkan semacam ada panggung. Kemudian lebarnya sekitar kurang lebih 2 meter, di atas ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter di atas itu semacam ada kotak. Di sanalah duduk si dalang ini Ya? Oh, jadi dalangnya di dalam tentang- kotak gitu ya. Ya tentang si Baco Puraga ini. Nah, Jadi adikku, kedua tangannya iya. ini berperan dengan cekatannya memerankan kedua ini. Dengjine, Misalnya, ini ya. biar pemirsa RRNet juga tidak penasaran, Ya. walaupun Betul. tidak ada dalangnya, Iya. boleh masih Ya, mengingat seperti mungkin ini. memorinya dimainkan langsung. Oke ya. Misalnya Sedikit boleh basah kutain gitu ya. paraluta, Oke. Basse Barasapi. Langsung dimainkan Dengjine. Ya, Iya. jadi langsung dimainkan gitu ya. Iya, enten aja ya, baji-baji ja, batu keki mae, batu rirapuci ini, batu keki mae rirapuci ini, batu japa-japa si cini ka ino nabungko. Apa nakane ino nabungko? Batu lau ke beden di Pantai Losari na cini batu laut minjo mae sailong. Sope na inona. Tara di geng elele tara di geng tatiling rile mocina iya jangon se kose le mocina jiku lamun sailong nada lima narapoang apa bungana elele apa bungana bunga tonjol lango-lango iya jangon se kose. Itu salah satu nyanyian yang dapat kita dengar atau saksikan ketika pertunjukan Baco Puraga ini. Di sini mendalam sekali betapa terkesannya masyarakat Makassar dahulu dengan kehadiran Baco Puraga ini di dalam memberikan hiburan seni pertunjukan kepada masyarakat di Kota Makassar pada zamannya. Dan ini walaupun Ya. belum lengkap, Ya. hanya wayang-wayangnya saja, itu ada musiknya juga. Iya, Oh ada ya. musiknya. Jadi seperti diceritakan Ibu Jine itu Iya. sebetulnya lagu daerah Makassar yang sebetulnya biasanya diiringi dengan alat-alat musik Cina yang sedikit manualin barangkali ya.
Jadi itu kalau sudah bunyi musiknya orang-orang sudah antusias Oh, ya. juga begitu ya Jadi penonton. kebetulan ada gambar-gambar yang saya lihat, Aha. saya dapatkan dari kumpulan buku-buku saya Iya. Ya. Mhm. tentang Ya, wayang. kalau musiknya ini, Jadi musiknya itu seperti mirip ini. dengan Ada yang musik barongsai. iya, ada yang ini. kesok-kesok seperti tadi disampaikan. Iya. Terus ada tamburnya, ada Ada cencengnya, tambur, ada peluit. Kalau peluit itu Ada simba. suling. Heeh. Lalu apa kayak pui-pui, orang Iya. Makassar bilang pui-pui Iya. Cina, seperti itu. Nah, itulah kira-kira gambaran. ini Jadi bisa perpaduan tinggal- musiknya Ya. antara Ya. Cina dan Makassar begitu Jadi ya. ini sangat meriah begitu Betul. ya. Nah, kita tapi, ke tapi musiknya ini mereka sebut dundunce. Dundun Je. Dundunce gitu ya. Jadi musiknya itu mirip dengan musik pengiring barongsai. Oh, Ya. iya. Tapi dia punya ketukan itu dengan variasi dundunce. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi Coba. Coba bagaimana banyak Denjin berperan deh? simba. Ya. Jadi musik ya, itu alat ini musik ya yang ini. Aha. Kalau di dalam drum band ada simba itu. Jadi kira-kira seperti ini. Dunceng dunceng nak dunceng dunceng deh nak dunceng 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 nak dunceng dunceng. Iya. Ayo. Kira-kira Deng nama dan Denjin ini mau lagi main wayang gitu ya. Wayang poteng ini seperti ini sebenarnya ya. musik ini, maka berdatanganlah semua orang-orang yang datang di sekitar Karebosi datang menonton ini. Iya. Jadi Mereka diawali berteriak, musik begitu iya, ya Denjinnya ya. Dunceng dunceng dengan gemuruh dengan riangnya. Dan ini paling tidak Betul. generasi muda sudah mulai terbayang begitu. Dan nanti bisa searching lagi tuh pertunjukan Betul. untuk wayang Kalau poteh sudah ini. terbayang musiknya ala-ala Ya, barongsai, barongsai, ya. nah ini pasti sudah terbayang bagaimana meriahnya. Betul ya. sekali. Hanya simbalnya yang kedengaran banyak, tamburnya kurang kedengaran. Nanti di barongsai. Tapi seringkali juga kalau pertunjukan misalnya untuk keluarga bangsawan atau orang-orang berada Tionghoa itu, Ya. mereka tampilkan juga ini dengan barongsainya sekalian. Jadi lebih gemuruh lagi dia punya. Jadi ada tamburnya. kolaborasi juga begitu ya. Nah kita ke Pak Suprapto dulu nih. Pak Suprapto, ini kan kalau tadi sudah bernostalgia ke Betul. masa kecil. Dung-dung-cengnya Deng Jiner itu dan ya, juga yang Deng Naba. Ini tentunya wayang potehi luar biasa. Fungsi sosialnya untuk menghibur kemudian Betul. masyarakat. Ternyata juga ada fungsi ritual Deng Naba ya untuk wayang potehi ini sendiri. Mungkin ingin ditanggapi juga nih di Pak Suprapto. Nusantara, wayang Nusantara Ya. itu seperti apa? Ya, saya pikir wayang ini juga dalam banyak hal difungsikan juga untuk fungsi-fungsi yang bersifat ritual. Ya. Di dalam apa khasanah budaya Jawa itu ada yang disebut misalnya budaya ruwatan itu untuk membersihkan seseorang dari dosa-dosa dan lain sebagainya itu, maka ada kepercayaan dia harus dipertunjukkan, dipersembahkan kepada penguasa dunia ini, penguasa alam semesta ini adalah kisah-kisah tertentu gitu, kisah-kisah yang bertemakan apa namanya pensucian diri. Dan itu juga banyak dilakukan di dalam khasanah budaya-budaya Nusantara yang lain, Ya. upaya-upaya seni pertunjukan dengan mempertunjukkan apa namanya upaya-upaya pembersihan diri dengan mengisahkan kisah-kisah yang berintikan itu dari tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh budaya setempat begitu. Ya. Kisah-kisah seperti itu juga lah yang kemudian dipertunjukkan di dalam misalnya biksu, apa? Bante. Bisu. Ya, Oh, ya, bisu bisu. itu kisah yang dipertunjukkan dalam bentuk tarian yang kemudian merupakan bagian dari ritual Ya. untuk membersihkan lingkungan dari pengaruh jahat tertentu. Barongsai, kemudian juga liang leong itu dipercaya kalau dia dipertunjukkan di sekeliling kota, di sekeliling wilayah itu, maka semua makhluk-makhluk jahat, roh-roh jahat yang ada di sekitar situ akan terusir gitu. Dan seperti itu kepercayaan dan budaya seperti itu masih tetap hidup dan dilakukan oleh banyak komunitas. Nah kalau wayang potehi ini sendiri Pak Arwan, apakah juga ada fungsi ritualnya begitu dipertunjukkan di vihara Atau hanya misalnya? untuk hiburan saja hiburan semata? saja? Jadi biasanya begini, hari-hari besar keagamaan, kepercayaan, biasanya pertunjukan seperti ini. Tapi mengawali seperti ini biasanya mereka bakar dupa, bakar hiyo, sama saja dengan kita tarik PPKR Maka, Ya. mengawali semua kita doa bersama dan Ya. lainnya. Kita lihat juga sama dengan apa namanya
paraga. Ya. Paraga juga ya. kita seperti itu disertai dengan mungkin Deng Jine barangkali punya cerita tentang apa bagaimana ritualnya kalau dia berdoa, bakar dupa mungkin biasanya ya. Sebelum tampil Sebelum tampil. mungkin. Ya. Ya. Jadi tujuannya itu adalah supaya mereka itu dalam tampilannya itu berjalan dengan baik dan sukses begitu. Baik, ya. Seperti apa kira-kira Deng Jine? Tapi Mike tak dulu. Jadi Iya. Iya. di atas panggung ini yang lebarnya 2 meter, Iya. di depan ada layar, ya. Jadi ketika musik Dunduncai ini bermain, maka berdatanganlah masyarakat ini, kemudian dibukalah layar perlahan, dan pada saat sebelum layar terbuka ini, seorang dalang ini ya dengan seluruh Bonekanya. personil pemainnya itu mereka membakar dupa dulu, Ya. yang dengan cara Ya, bagaimana kepercayaannya. dengan kepercayaannya. Jadi dulu yang Pada nonton masa tuh iya. Deng Naba dan Deng Jine bukan hanya masyarakat peranakan Tionghoa, tetapi Seluruh iya, warga. seluruh begitu warga ya. Seperti ini kita lihat bagaimana masyarakat Iya. di Jawa nonton acara pertunjukan di sini. Kalau ada kan beberapa. wayang khas Nusantara, Pak Suprapto juga tentunya menjelaskan begitu bahwa ini semalam suntuk biasanya tuh kalau Nah, Jawa. Betul. Kalau di Potehi sendiri apakah juga semalam suntuk dari malam sampai pagi atau butuh Ada waktu jam-jam yang tertentu ya, begitu? lama lagi atau Ya. lebih singkat? Kalau saya lihat seperti ada kejenuhan sampai berjam-jam ya. Tergantung tema daripada dalang yang mau disampaikan. Iya. Seperti artinya dulu waktu kita lihat dengar RRI dulu itu ada Marica, Ya. ada 4 orang pelakon dalam sandiwara tersebut, sandiwara radio, dan itu beliau mengkritik pemerintah, Ya. ada pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, Ya. kemudian pesan-pesan moral dan lainnya itu bisa disampaikan. Itu pun juga seperti itu. Jadi sangat Oh, ada tergantung nilai-nilai daripada juga begitu ya, ya. sangat tergantung dari dalangnya ya mempermainkan Jadi seperti bukan apa. hanya hiburan saja Deng Naba ya. Iya. Jadi Jadi pesan-pesan moral juga di situ. Durasinya itu bergantung dari ceritanya Iya. ya, ya, Deng Naba ya. Kelebihan sendiri dari Bacok Puraga ini memberikan masukan-masukan Iya. pesan-pesan terhadap masyarakat ya. Iya. Dalangnya juga pada waktu itu ada beberapa orang. Jadi tergantung dalang sama juga dengan wayang Wayang. Jawa yang kita lihat ada pedalang yang betul-betul jadi favorit dari penonton gitu iya, ya. penontonnya. Kalau si A yang mendalangi, waduh, penontonnya rame. Itu tergantung daripada kreativitas daripada dalang masing-masing. Nah, sahabat budaya Ya, dan Deng. pemirsa RRI.net, Andaiku ini kita tadi sudah mengetahui juga begitu sudah dimainkan. Betul, Kita dan sudah ditahu ini katanya Ya. dari sisi wayang Potehi ada juga ritualnya. Betul, termasuk kemudian- bukan hanya hiburan saja begitu ya. Bukan fungsi hanya hiburan saja. Nah, kita mau memori kembali begitu, mengulang kembali memori dari Deng Jine begitu. Tentunya ini banyak kisah, banyak nilai-nilai juga, nilai-nilai edukasi yang didapatkan dari pertunjukan wayang Potehi dari ini. sekian banyak cerita ya Apa tadi kan yang dikatakan diingat Deng Jine? Naba. Ya, karena pada waktu itu saya masih berusia 8 tahun ya. Ya. Tetapi dari banyak pengalaman penelitian yang saya lakukan itu memang Bacok Puraga ini dengan personil tokohnya seperti Basik Barasapi, si Nona Bungko, Babak Lompo, Nona Lompo, Imara Intang, Ibu Ngasibollo, Imalania, itu sebenarnya karakternya semua mencerminkan tentang menampilkan bagaimana memberikan simbol-simbol karakter terhadap kehidupan di masyarakat pada waktu itu. Jadi Kenapa? mencerminkan ya. Karena pada masa itu adalah masa menjelang kemerdekaan dan masa kemerdekaan di mana pada waktu itu Belanda masih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Begitu Pak Prapto ya. Jadi sindiran-sindiran, guyonan-guyonan Bacok Puraga ini sangat mengental dan sangat mengena sehingga memberikan pendidikan batin hasanah kepada setiap yang menonton pada waktu itu. Apalagi saya yang saya ingat pada waktu itu Apa masih itu? terkenang pada masa kini Ya. sampai masa di zaman now ini Uh-huh. bahwa apa yang dilakukan diceritakan di dalam Bacok Puraga ini sangat saya kenang, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya bahwa itu ada kebersamaan. Ada kekeluargaan di dalamnya, ada faktor nasihat-nasihat Ya.
yang sejalan dengan pesan-pesan budayanya sebenarnya secara tradisional orang Bugis Makassar dan tambah di Sulawesi Selatan. Wayang Potehi Ya. ini Begitu. ada kritikan mungkin ya dari Nilai-nilai Ada moral-moral, pendidikannya itu, nilai-nilai begitu. moralnya yang Jadi kurang lebih saya ingat sampai sekarang. wayang Ya. Potehi ini sama Iya. seperti pewayangan Sama pada dengan umumnya Pak Suprapto yang ya, di- untuk nilai-nilai lakonkan yang tadi terkandung di Pak dalamnya. Prapto ini, Ya, karena Ya. apa namanya di dalam khasanah pertunjukan wayang yang disadur dari Mahabharata dan Ramayana itu dalam kisah-kisah itu Ya. tertuanglah pendidikan-pendidikan kemasyarakatan, pendidikan politik, kenegaraan. Karena ini kan berkisah mengenai negara-negara besar yang saling bersengketa dan perebutan kekuasaan, Ya. perebutan segala macam yang diperebutkan antara pihak jahat dan pihak baik, Baik. dan diantaranya ada pihak penengah seperti para dewata dan lain sebagainya yang menentukan kehidupan. Menarik sekali seperti tokoh Betara Guru, ini adalah tokoh Betara Guru Betara Ya. Guru. yang berasal dari khasanah Mahabharata dan kemudian turun di Jawa menjadi kisah pewayangan di Jawa, dan tokoh Betara Guru ini muncul juga di dalam kisah Lagaligo gitu yang Iya. yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Jadi pasti ada kaitannya lah itu antara apa yang turun di Jawa dan kemudian dia berkembang ke Makassar dan berkembang dengan cerita-cerita kisah, hikayat-hikayat dan juga berisi edukasi-edukasi dalam kisah. Dan ternyata ini efektif Pak Suprapto ya, menanamkan nilai-nilai. Kalau tadi Deng Jine umur masih kecil, Umur tapi 8 masih tahun ingat ya. begitu. Ya, Iya, saya sangat ingat efektif. sekali ya. Karena Sampai ini sekarang masih teringat. Ya, ini orang berbicara, ini bukan sekedar tontonan, Ya. ini Ya. juga tuntunan. Tuntunan. Jadi Iya. orang selalu mencari itu, bahwa di antara tontonan itu masih ada tuntunannya itu. Sehingga kalau ada kisah-kisah pewayangan yang sekarang ini hanya mengedepankan tontonan, Ya. tapi kurang tuntunan, sebagian orang merasakan Ya, ada yang ya. kurang Ada dengan yang kisah kurang. itu. Kenapa cuma tontonannya saja? Ya. Happy-happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba sudah hampir Selesai. fajar gitu. Iya. Mana tuntunannya? Nah, gitu. Nah ini yang biasanya kan kesannya itu kan Ya. berdasarkan dari dalangnya itu sendiri ya Denaba ya. Nah kenapa sampai ada saya penasaran Ya. kenapa sampai ada yang ini dalangnya populer, ini dalangnya kurang populer dan ini kisahnya yang sangat melekat gitu ya. Ini kisahnya tidak terlalu melekat di masyarakat. Kira-kira seperti apa pembagian-pembagian seperti itu Denaba? Tapi Ya. boleh sambil Dalang itu ini punya kreativitas sangat masing-masing, ini ya. dengan boneka. Karena senang memainkannya. Dalang itu mempunyai kreativitas Iya. tersendiri. Pesan-pesan moral disampaikan pasti juga akan, kalau memang di bawah bimbingan pemerintahan pada waktu itu, tentu ada pesan-pesan moral disampaikan. Iya. Apakah misalnya masalah kebersihan, Iya. masalah perjudian, masalah kejahatan-kejahatan yang perlu diminimalisir punya. Ya. Tentu ada pesan-pesan pemerintah di situ. Nah, itulah peran tuntunan yang dimaksud dengan Pak Prapto. Kalau dilakoni dengan wayang seperti ini, anak-anak itu pasti teringat bagaimana ekspresi si wayang ini melakoni ini. Dan bisa dibayangkan seperti Bu Jine Jine sudah puluhan Usia tahun 8 ya, tahun, Ya, masih- sampai sekarang masih masih tertanam ingat begitu, gitu masih ya. ingat. apa yang diperankan, pesan-pesan mau disampaikan, Iya. edukasinya seperti apa, masih melekat. Ya. Karena terbayang si wayang itu bermain. Ya. Termasuk kepiawaian dalangnya Ya. itu tadi ya, Karena memainkan. ada lakon di situ, Iya. ada lakon. Nah, Makassar juga dikenal dengan kekinian, kita kenal bahwa Peta Puang sering bermain di situ. Itu wayang orang Iya. memainkan perannya seperti orang yang bermain. Tetapi kalau seperti ini ada boneka, unsur-unsur orangnya yang bermain di situ. Baik. Kalau Pak Arwan sendiri masih ingat tidak dalang yang dulu populer ya? Siapa kemudian bercerita tentang Pernah kisah ngintip apa? nggak sih di balik? Iya, saya pernah mengintip juga di balik peti sabun itu. Iya. Kira-kira 2 meter kali 1 meter betul ya. Heeh. Jadi dalang seperti itu saya tidak tahu, tidak mengenal siapa di belakang dalang itu. Tidak memperkenalkan Tetapi namanya kelihatan ya. bahwa Ya. kalau dalang al bermain, ratusan orang ngumpul, anak remaja, anak kecil, pada umumnya ya anak kecil kumpul. Nah, pesan-pesan moral itu muncul. Ya seperti saya katakan bahwa pada waktu itu tahun-tahun 50-an mau pemilu misalnya, Ya. nah, pesan-pesan waktu pemilu, kemudian pesan-pesan pada waktu bagaimana kita hidup rukun damai, ya, bagaimana mengembangkan sekolah yang benar Dan gitu, itu semua yang di belajar ini yang ya. benar dan lain-lain, itu tuntunan-tuntunan yang melekat dalam pikiran Nah, kita Pak Arwan, semua. ini mungkin nih Ya. Andiko
sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang sudah mulai tertarik, kok saya baru tahu begitu baru Ternyata ya. ada Betul, ada wayang potehi ini dan teradopsi ke Baco Puraga itu nah ya. kalau wayang potehi ini untuk pemirsa dan juga pendengar yang saat ini mendengarkan sahabat budaya, apakah sekarang ini nasibnya seperti apa sih wayang potehi ini, Pak Arwan? Apakah masih ada, masih pernah Jujur saya dipertunjukkan? katakan bahwa terkikis. Oh. Terkikis. Saya kira juga wayang seperti itu yang di Jawa mulai terkikis Pak ya. Tetapi kalau kita tersosialisasi seperti acara seperti malam hari ini, Iya. ini pasti akan menjadi unsur-unsur yang menarik untuk kembali kita sering mengulang. Jadi Pak peristiwa-peristiwa Deng lalu. Naba ini tidak ada lagi pertunjukan tiap bulan misalnya atau tiap Oh, tidak pekan ada lagi. begitu? Ya, Atau berarti event-event ada. tertentu Tidak seperti Tidak ada itu lagi. sudah Oh, tidak Itu ada. sudah musnah 50-60 tahun lagi sudah Wah. mulai. Kalau tanggapan Pak Suprapto nih miris begitu pertunjukan seperti ini yang ternyata bisa menanamkan nilai-nilai Betul, moral wayang kepada potehi generasi yang muda kita. cukup Betul, bagus betul. ya. Ya, itu Ternyata sebabnya di Institut Seni Indonesia ini diajarkan dan wayang potehi itu banyak peminatnya. Iya. Bukan hanya dari kalangan budaya pedalang-pedalang Tionghoa, tapi juga dari pedalang-pedalang lokal Iya. yang melihat potensi pertunjukan semacam ini masih mempunyai pasar gitu. Jadi mereka mendalami dan menciptakan cerita-cerita baru dengan elemen-elemen yang baru terkait dengan kekinian. Dan itu Ada inovasi ya? Ada inovasi. Itu dipelajari dan dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di Institut Seni Indonesia. Mudah-mudahan akan memberikan dampak yang semakin bagus. Itulah sebabnya tadi di awal kalau mungkin kita bisa mengundang pedalang-pedalang potehi yang baru, yang milenial itu untuk bisa datang ke Makassar untuk misalnya dalam satu event kebudayaan Tionghoa, sehingga ada semacam Regenerasi. kelahiran Iya. kelahiran Masih ada nggak sih? kembali. Masih ada nggak sih? Rebirth Kira-kira ada kembali. Dalangnya di Yang Makassar, saya tahu Sulawesi di Selatan? Makassar hanya, maaf kalau saya katakan saya lah yang aktif memperkenalkan Oh, budaya ya, seperti jadi ini. Tapi itu, yang menjadi kendalanya sebenarnya apa Pak Arwan? Di Jawa sendiri memang betul institut kesenian itu ada. Ya. Dan sekarang- itu sudah mulai digandrungi oleh anak remaja. Iya. Dan- Sekarang di Makassar ini kan sudah ada Institut Seni Budaya Indonesia. Dan kita berharap juga nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian mengembangkan atau mengembangkan kembali konsep Baco Puraga itu menjadi sesuatu pertunjukan yang nostalgia dan sekaligus berkembang gitu. Kalau menurut Pak Suprapto nih sebagai pemerhati juga dan pedalang juga begitu, apa sih yang menyebabkan kemudian sampai wayang potehi ini tidak lagi begitu dilirik atau tidak ada lagi pertunjukan begitu? Betul. Fungsi wayang sebagai sarana sosialisasi dan sarana budaya itu yang kemudian tidak lagi menjadi menonjol gitu. Ya. Tetapi di dalam konteks seni pertunjukan itu masih bisa dikembangkan, masih bisa ditonjolkan lagi gitu. Seperti sekarang seperti pewayangan di Jawa itu memang pernah ada masanya dia menurun. Nah, kemudian sekarang banyak pedalang-pedalang yang itu tadi lebih menonjolkan aspek hiburannya, sehingga hampir seluruh pertunjukan itu diisi dengan nyanyian, hiburan, lelucon, lawakan gitu, dan itu menjadi sangat populer. Ada dalang-dalang itu yang setiap pertunjukannya kemudian dimuat di YouTube, Ya. itu meraih jutaan penonton. Bagaimana upaya ya yang dilakukan, yang harusnya dilakukan untuk kembali melestarikan? Karena sayang sekali ya, karena sudah hampir 40-50 tahun wayang potehi Baco Puraga ini sudah tidak pernah lagi dipentaskan. Kita saja di yang Makassar. hanya digambarkan sebegitu begitu ya, baru Iya. segitunya udah sangat Ini tertarik, baru antusias. 30-40 menit kita sudah antusias mau melihat secara langsung apa tadi Benar. dun ceknya itu Apakah ya. juga nanti akan ada kompetisi untuk pelestarian Baco Puraga Betul. seperti bukan hanya barongsai saja begitu ada atau yang lain-lain? dicari bakat-bakat Betul, untuk dalang-dalang betul. wayang potehi ini ya. Dan- Dan ini juga mungkin bisa untuk wayang Nusantara ya. Betul. Nah, seperti apa? Seperti Mungkin apa? saya ke Pak Pak Arwan Arwan. dulu. Iya, memang ini adalah PR kita semua. Iya. Sebagai tokoh-tokoh budaya yang ada di Sulawesi Selatan, ini tanggung jawab kita semua. Pekerjaan kita adalah bagaimana supaya bisa mengenal kembali sejarah budaya kita, karena bagian sekarang ini adalah bagian dari masa lampau. Ya. Hari ini tak akan terjadi kalau tidak ada masa lampau. Jadi kiranya pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya wayang-wayang seperti ini ada bagusnya kalau dilestarikan, karena ini juga bisa membuat kenangan buat generasi mendatang
apa yang dia tersampaikan hari ini akan teringat terus menerus sampai seperti disampaikan Iya. Deng Jine. Iya. Sudah puluhan tahun tidak melihat dalang seperti ini, tapi apa pesan moral yang disampaikan Memorinya itu masih masih, terulang. Jadi tolonglah kita semua ini khususnya berdayakan PEPA di Sulawesi Selatan yang ada di sini, Betul. supaya kita sama-sama bergandeng tangan mensosialisasikan kembali kepada anak-anak kita di tingkat SD. Kalau tadi taman menjawab kanak-kanak. tantangan dari Pak Suprapto, katanya inovasi perlu dilakukan. Ini Kira-kira sebagai inovasinya seperti apa? tokoh juga peranakan Tionghoa Makassar, Ya. upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Arwan sendiri untuk Ya. melestarikan? Buat saya sendiri, saya sudah berusaha dan juga menurut saya sudah berhasil untuk melestarikan kebaya peranakan. Sudah 4 tahun, 5 tahun kita melakukan konvensi sering di mana kita mengadakan pertemuan sedunia Ya. buat orang-orang Makassar, Cina Makassar, orang Tionghoa Makassar yang ada di perantauan sana untuk kembali melihat bagaimana Makassar kini. Kalau untuk wayang potehi ini sendiri, Pak Arwan? Kami hanya pernah melakoni sekali saja waktu konvensi pertama dan terpikir oleh saya untuk akan datang kita coba mengundang lagi pedalang-pedalang muda Betul. yang dikatakan bahwa kaum milenial ini harus tahu kekinian seperti apa. Mungkin Dan kalau tidak boleh berbicara kita lagi. bisa nonton di Karebosi lagi Betul, begitu ya. ditampilkan di Karebosi lagi boleh ya? Iya. Apalagi sekarang kan Karebosi sudah lebih bagus lah dari Betul segi dengan tempatnya. kekinian tentunya. Betul. Mungkin itu tugas kita dengan Pepadi ya. Mudah-mudahan bisa tampil dengan anggaran pemerintah untuk melihat kebudayaan kita ini kita bisa lestarikan. Sedikit menanggapi mungkin Pak Suprapto, apa yang harapan yang disampaikan begitu oleh Pak Arwan? Ya, saya pikir begitu karena Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia ini Ya. diadakan memang untuk keperluan itu. Bagaimana seni pedalangan ini dengan memakai berbagai macam alat ya seperti boneka-boneka ini, terutama juga kesenian wayang potehi di Makassar ini yang kemudian terkenal dengan Bacok Puraga itu, wayang potehi Bacok Puraga itu bisa kembali merakyat memasyarakat di dalam konteks komunitas itu. Itulah yang menjadi tugas kita bersama. Maka Ya. itu Pak Arwan juga ada dalam kejajaran pengurus di Pepadi ini untuk kami bersama Pak Arwan, kemudian juga dengan masyarakat pedalangan Bugis Makassar, Ibu, untuk bersama-sama mengembangkan seni pedalangan yang ada di Khasanah Sulawesi Selatan ini, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar juga. Ya. Dalam konteks mengembangkan kesenian pedalangan di Sulawesi Selatan. Kalau kompetisi-kompetisi begitu Pak Sudah pernah yang dilakukan? mengenalkan generasi muda bukan hanya tari tradisional Iya. atau misalkan barongsai yang sering begitu. Ya, artinya ini sesuatu yang harus kita hidupkan kembali gitu. Kalau barongsai, kemudian leang-leong itu sudah mulai hidup gitu. Banyak anak-anak muda yang berlatih dengan itu, bahkan bukan hanya di komunitas Tionghoa, juga di komunitas Bugis Makassar sendiri juga banyak yang berlatih untuk memainkan barongsai dan leang-leong. Saya pikir tahap selanjutnya adalah dengan wayang potehi ini gitu, sebagai sarana bercerita, sarana bertutur, sarana mendongeng kepada anak-anak tentang segala hal, kisah kepahlawanan, kisah kemasyarakatan, dan kisah-kisah lain yang bisa dimainkan. Nah, dengan kalau generasi muda boneka kita itu. ini Betul. Andikku, tentunya saya Iya. Andikku tertarik begitu. Kalau mau belajar nih Pak Arwan, Apakah Pak ada Suprapto, tempat khususnya? Ada tempat nggak sih bisa kita belajar wayang potehi ini? Ya, tentunya di sentra-sentra kebudayaan Iya. Tionghoa ya, Iya. yang sekarang ini sedang mulai berkembang gitu. Dengan latihan-latihan barongsai, latihan leang-leong, kemudian kita bisa masuk ke sana dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan wayang potehi, dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang potensial untuk mengembangkan wayang ini di Makassar ini gitu. Pak Arwan sendiri mungkin mau ditambahkan begitu Pak Arwan. Adakah upaya di dunia pendidikan misalkan muatan lokal begitu untuk mengajarkan Betul. wayang potehi ini? Ya, mungkin para budayawan harus duduk bersama untuk berdiskusi bagaimana supaya wayang potehi ini atau katakanlah pegelaran-pegelaran kesenian yang punya pesan-pesan moral tersampaikan baik itu parodi atau sandiwara. Dalang seperti ini juga pasti akan menjadi, saya pikir ini masih ada pencintanya. Tinggal bagaimana supaya disosialisasikan kembali dan bahkan kalau perlu ada semacam diklatnya ya, tempat pendidikan dan pelatihannya. Itulah tugas mungkin Pepadi ke depan
dengan bergandeng tangan dengan unsur-unsur pemerintah daerah setempat. Jadi ini tanggung jawab bersama Betul, ya. masih ada Ibu ya. ruang untuk Betul. mengembangkan, belum punah sepenuhnya ya. Betul, Masih betul. ada Pak Arwan ini yang mengetahui tentang wayang potehi. Nah, kalau Deng Jine nih sebagai orang tua juga begitu. Ya. Ini adakah pesan, ini generasi muda cukup banyak yang mendengarkan juga dan menyaksikan kita, ada pesan biar lebih mencintai budaya kita, khususnya wayang potehi seperti ini? Ya, seperti yang saya katakan terdahulu bahwa Baco Puraga ini sebuah khasanah budaya yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat kita. Maka bagi saya yang penting sinergi kita dengan pemerintah ya, baik di pusat ya, di provinsi dan kabupaten kota ini, bahwa perlu dicantumkan di dalam suatu program, ada penggalian ya, kemudian ada pembinaan, kemudian ada pengembangan. Nah ini dulu. Nah yang sukar sekarang kita peroleh adalah mencari dalangnya itu. Sebab dia harus punya satu kepandaian, punya potensi, punya referensi yang banyak tentang kehidupan yang masa kini, yang milenial ini. Itu yang harus kita Betul, betul. Itu yang lihat menjadi dulu, tantangan tapi ya, Deng Jine. kita adakan dulu penggalian, pembinaan, dan kemudian kita kembangkan. Dan dalam hal ini tentu peranan dari saudara-saudara kita dari peranakan Tionghoa ini, ya, yang itu sangat kita perlukan. Kita tahu bahwa Pak Arwan Cahyadi ini yang mantan anggota dewan juga sudah memiliki satu studio yang Kita juga terima kasih nih memberikan diundang pengembangan. ke sini. Ya, ini sudah termasuk pengembangan ini. Ya. Sudah bukan Galeri, penggalian Hoyo- lagi. Galeri Ya, bagaimana Galeri Pak Rumah Praco? Kebaya. Kalau kita lihat ya, Rumah Kebaya. lumayan ini. Jadi Ya. sisa kita perlu kembangkan. Kemudian dalam pelestariannya ini tentu kita perlu dukungan dana. Betul, Dari betul. mana Betul. dana ini sehingga kita bisa mengembangkan secara nasional, secara kedaerahan kita ini agar Baik. bisa ini, karena Baik. dia mengandung falsafah tentang pendidikan, budi Baik. pekerti, terutama akhlak ya. Dan mudah-mudahan Ya. dari obrolan kita ini bisa membangkitkan kembali begitu Ya. untuk kita sama-sama Ya. melestarikan budaya yang luar biasa ini, Betul sekali. wayang potehi. Dan seperti yang tadi sampaikan Deng Jine, kita terima kasih juga nih Ya. diundang ke galeri Galeri. Rumah Kebaja. Ini luar biasa kalau pemirsa RRNet bisa menyaksikan. Ada foto-foto Betul, Tempo betul. dulu ya, ada Sejarah Makassar Tempo Tempo dulu. dulu, kemudian ini ala-ala Tionghoa gitu ya, Betul, gitu ada- ya, Bung Idam ya. dan segala macam, dan Ya. mudah-mudahan kita nanti bisa belajar di sini. Betul. Jadi dalang wayang potehi. Baiklah. Baik. Sudah pemirsa RRNet dan juga sahabat budaya kebersamaan kita. Ya. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, semoga bisa membangkitkan minat khususnya kepada generasi muda untuk lebih mencintai dan mau melestarikan budaya tanah air khususnya di Sulawesi Selatan. Ya. Dan sebelum kita berpisah, kita mau sampaikan apa nih, Wi? Ya, ada penampilan kolaborasi. Ya. Yang tadi menunggu penampilan kolaborasi antara wayang potehi dan Dengan? juga wayang kulit dari Nusantara akan kami hadirkan. Sesuai tema kita di HUT RRI ke-74, Betul. Indonesia lebih bertoleransi, dan Ya. kita akan melihat nih kolaborasi antara keduanya ya Betul. seperti apa. Dan tentu sudah kebersamaan kita, saya Idam. Saya Di Kartika. Ya. Kita bertemu di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Iya, saya datang dari pasar. Oe, bela Capek kok jalan berkeringat asong. Iya, bela tentu japa. Iya. Apa kabar ku Mas Iya, Sebarasapi dan Baco baji-baji Puraga? Jakarta. Iya, baji-baji ya. Bagaimana kesehatan Iya. tak semua? Iya, baji-baji sehat-sehat jadi aneh. Iya. Mau ku ajak pergi di pelabuhan. Oh, kamanyo. Katanya ada kapal yang turun dari Pulau Jawa. Japa bangke kita wah. Kan dekat-dekat jadi dari kampung Cinata. Iya. Meyu ceng. Mayuceng, Mayuceng. kusari pa ko doy. Oh iya. Oh, Mau japa jalan ke sana. Oh, ngapain lagi japa-japa? Oke. Oke. Saya tahu itu rupanya dari Jawa Ki. tuh. Itu ya. Ki, dia Apa kabar Ki? Apa kabar? baik. Selamat datang di Selamat Makassar. datang. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Saya perkenalkan temanku ini Iya. namanya Basek Barasapi. Iya, inak ke Basek Dan Barasapi. Ini Baco. Iya, inak Oh, ini Baco. Iya. Saya Petro.
Saya baru datang dari kapal, Oi. turun dari kapal dari Jawa. Oi, Mau jalan-jalan melihat kota Oi. di sini yang sangat terkenal di Jawa. Oi. Iya. Ini kota Makassar kan? Ini kota Iya. Makassar. Ah, Ini banyak etnis di sini. Di Oh, sini saya begitu. etnis Tionghoa. Ah. Tapi di sini juga ada Bugis, Oh. Makassar, Ya. ada juga Mandar, ada juga Toraja. Toraja. Di sini juga hidup Iya. rukun damai. Iya. Oh begitu. Rukun damai. Di sini juga ada Sama. Arab, Iya. ada Betul. Ada India. India, ada Iya. Pakistan. Oh, sama juga di Jawa. Iya. Banyak komunitas-komunitas pendatang yang multinasional berdatangan di Pulau Jawa dan kami semua di sana hidup dengan rukun dan damai. Tapi barangkali sebelum kita pergi, Iya. kami semua mau mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI. RRI, yang Sekali di udara, yang tetap ke- di udara. Sekali di udara tetap di udara.